Firman Tuhan kali ini diambil dari Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 4. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 4. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Judul firman, 10 tulah dan tongkat, akan dibawakan oleh Pendeta Hong Bong Jun. Dan mari kita menerima kasih karunia. Haleluya. Ini adalah pelajaran pertama di retret musim panas tahun 2025. Judul firmannya adalah 10 tulah dan tongkat. Ini diambil dari buku ke-8 seri Sejarah Penebusan. Kita akan melihat karya keselamatan yang luar biasa, di mana Tuhan pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan kiranya pekerjaan Tuhan yang sama bisa terjadi bagi semua yang datang di tempat ini, dari Afrika, dari seluruh bangsa, dan kiranya berkat Tuhan demikian berlimpah-limpah di atas kita. Yang pertama, kita akan melihat 10 tulah sebagai tanda dan mujizat. Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Tuhan pimpin mereka keluarnya melalui 10 tulah. Dan 10 tulah itu berfungsi sebagai tanda dan mujizat, yang disebut di Alkitab, tanda dan mujizat. Nah, tanda dan mujizat dalam bahasa Ibraninya itu adalah ot dan moped. Dua kata ya. Ot artinya tanda ya, atau sinyal. Bahasa Inggrisnya sign. Dan moped artinya mujizat atau keajaiban. Bahasa Inggrisnya wonder. Jadi tanda dan mujizat atau ot dan moped. Kata ini dipakai secara berpasangan di Alkitab, sering muncul. Dan lewat kata ini memperlihatkan sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan. Kalau kita lihat di Ulangan 28 ayat 46, dikatakan bahwa itu semua akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selama-lamanya. Tanda dan mujizat. Bahasa Ibraninya ot dan moped. Kata tanda di sini artinya apa? Itu berfungsi untuk menjadi seperti cermin, untuk merenung, untuk melihat apa yang terjadi di masa lalu, sebagai peringatan atas kesalahan di masa lalu. Lalu di Yeremia 32 ayat 20-21 dikatakan, "Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir." Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Nah, bahasa Ibraninya di sini juga adalah ot dan moped. Jadi 10 tulah digambarkan sebagai tanda dan mujizat oleh Nabi Yeremia juga. Di kitab Nehemia juga, di Nehemia 9 ayat 10 dikatakan, "Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Firaun dan semua pegawainya, serta seluruh rakyat negerinya." Di sini juga kata ot dan moped. Jadi sederhananya 10 tulah yang Tuhan kirimkan itu adalah mujizat. Artinya apa? Itu bukan fenomena alam, tapi Tuhan membuat suatu mujizat itu terjadi. Memang banyak ahli teologi ya, dan orang-orang yang mengatakan bahwa 10 tulah ini hanyalah fenomena alam yang terjadi di Mesir. Mereka meremehkannya, tapi ini benar-benar bukanlah fenomena alam. Ini adalah mujizat yang khusus dari Tuhan. Dikatakan demikian kan? Dan yang kedua, itu adalah tanda-tanda mujizat bagi orang Israel dan orang Mesir di masa itu, maupun bagi kita yang mendengar firman itu di hari ini. Itu juga menjadi tanda dan mujizat bagi kita di hari ini.
Firman ini bukan hanya bertepatan bagi zaman Musa ketika Eksodus, tapi bagi kita yang hidup di hari ini, itu berfungsi sebagai tanda, sebagai pengajaran bagi kita. Maka lewat retret musim panas tahun 2025 ini, kita harus memahami tanda yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kiranya ini menjadi berkat yang berharga bagi kita untuk memahami tanda yang Tuhan berikan. Poin 2 besar, kita lihat tujuan dan alat dari 10 tulah. Poin 1 kecil, kita melihat tujuannya. Tujuannya adalah untuk menghakimi dosa-dosa Mesir. Di Kejadian 15 ayat 14, ketika Tuhan membuat perjanjian suluh dengan Abraham, Tuhan berkata bahwa bangsa yang menindas mereka akan Tuhan hukum. Bangsa yang akan menindas Israel, umat pilihan Tuhan, Tuhan katakan Tuhan pasti akan menghukumnya. Nah, seperti demikian, kepada saudara-saudara pun yang adalah umat-umat Tuhan rohania, jika ada yang menindas, maka Tuhan pasti akan mengganjarnya. Tuhan akan melindungi dan menuntun saudara. Percayalah itu, saudara. Yang kedua, tujuan dari 10 tulah adalah untuk menghakimi dewa-dewa Mesir, Allah-Allah Mesir. Jadi Tuhan bukan hanya menghakimi bangsa Mesir, tapi juga Allah-Allah yang mereka percayai. Mesir adalah negara yang menyembah banyak berhala. Jadi 10 tulah adalah penghakiman atas dewa-dewa utama di Mesir. Di Bilangan 33 ayat 4 dikatakan, Tuhan telah menjatuhkan hukuman kepada para Allah mereka. Jadi, Tuhan tidak hanya menjatuhkan hukuman kepada orang-orang Mesir, tetapi kepada siapa juga? Kepada Allah-Allah Mesir. Dikatakan dengan jelas demikian. Banyak para ahli yang meneliti hubungan antara 10 tulah dengan Allah-Allah Mesir. Dan mereka mengatakan bahwa tulah-tulah dan Allah-Allah Mesir itu berhubungan. Seperti yang saudara bisa lihat, tulah darah itu berhubungan dengan dewa Hapi, dewa sungai Nil. Lalu tulah katak, tulah yang kedua, itu berhubungan dengan Heket, dewi kesuburan. Atau Sebek, pelindung, dewa pelindung, reptil. Nah, tulah nyamuk, tulah ketiga adalah penghakiman atas Kep atau Sep, dewa bumi. Tulah lalat adalah penghakiman atas Hatkok, dewa serangga. Dan sampar, tulah sampar adalah penghakiman atas dewa banteng, Apis, dan dewi sapi, Hathor. Jadi seperti demikian, tulah pertama sampai tulah yang terakhir, kematian anak sulung, semuanya berhubungan dengan dewa-dewa Mesir. Dan lewat 10 tulah ini, Tuhan menghakimi orang-orang Mesir, bahkan nyawa mereka pun. Dan di saat yang bersamaan juga Allah-Allah mereka. Yang ketiga, tujuan penghakiman Tuhan adalah apa? Untuk membuat Tuhan dikenal di seluruh dunia. Jika tujuan dari 10 tulah itu berakhir dengan tujuan yang pertama dan kedua saja, maka mungkin saudara berkata, Tuhan itu seperti preman ya. Dia hanya menghakimi orang-orang Mesir dan dia adalah Allah yang menakutkan. Tapi bukan begitu, dia memiliki tujuan yang penting. Tujuan yang paling penting adalah apa? Yang ketiga ini, untuk membuat siapa dikenal? Dia, Tuhan, dikenal di seluruh dunia. 10 tulah itu bukan hanya untuk orang Mesir, tanda dan mujizat itu, tapi itu untuk semua bangsa agar mengenal Tuhan. Firaun, karena dia tidak mengenal Tuhan, itulah kenapa 10 tulah turun kan? Itu jadi titik awal yang penting. Mari kita baca Keluaran 5 ayat 2 sama-sama. Keluaran 5 ayat 2. 1, 2, 3. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku, Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Dia berkata, siapakah Tuhan itu? Siapakah Tuhan itu? Firaun katakan. Apa yang Tuhan lakukan setelah mendengar itu? Dia berkata,
Oh, kamu tidak tahu siapa aku? Di sini ada banyak yang dari luar negeri. Kalau orang Korea itu bagaimana? Mereka suka jika orang-orang mengakui atau mengenal diri mereka. Jadi banyak orang ketika mereka tertangkap, misalnya ketika nyetir sambil mabuk, ketangkap polisi, mereka sering bilang, "Ah, kamu tidak tahu siapa aku?" Ya bagaimana bisa tahu kan? Akhir-akhir ini mungkin selebriti atau orang-orang yang ada kekuasaan, polisi tidak akan biarkan begitu saja. Tapi ya mereka kita tidak perlu tahu kan? Tidak tahu juga tidak apa-apa. Tapi di sini Firaun bilang apa? Siapakah Tuhan itu? Nggak masalah kalau kita tahu orang-orang yang terkenal, kita nggak tahu nggak apa-apa. Tapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu? Aku tidak tahu Tuhan itu. Maka bagaimana? Tuhan menghajarnya kan, memarahinya habis-habisan kan? Kenapa saya dan saudara ada di tempat ini? Mungkin di masa lalu kita tidak mengenal Tuhan. Kita banyak kena marah oleh Tuhan. Kita tidak tahu kenapa kita kena marah oleh Tuhan. Kemudian kita sadar bahwa, oh, itu karena saya tidak percaya kepada Tuhan waktu itu. Karena saya tidak menaati firman-Nya. Meskipun saya mengaku percaya, tapi saya keras kepala di hadapan Tuhan. Saya tidak mengubah kemauan saya. Jadi saya mendapat banyak teguran dari Tuhan. Sekarang kita sadar semua itu kan. Kenapa 10 tulah itu datang? Di atas segala-galanya itu adalah karena Firaun yang mewakili Mesir berkata, siapakah Tuhan itu? Aku tidak kenal Tuhan. Nah karena itulah Tuhan dengar dan bilang apa? Oh ya? Oke, aku akan tunjukkan kepada kamu siapa aku. Inilah titik awal dari 10 tulah. Lewat ini Tuhan membuat semua orang Mesir tahu siapa dirinya. Dan tidak hanya itu, berita ini juga menyebar ke seluruh bangsa, sehingga tidak hanya orang Mesir, tapi juga orang Kanaan, dan semua orang di saat itu, di zaman itu, tahu siapa Tuhan, jadi tahu. Jadi ketika orang Israel masuk ke tanah Kanaan, apa yang dikatakan Rahab kepada mata-mata? Dia bilang, aku tahu bahwa Tuhan adalah Allah di atas langit dan di bumi di bawah. Kenapa dia bisa tahu? Karena didengar berita itu. Dia mendengar berita Tuhan menghakimi Mesir, Tuhan membelah Laut Merah, dan memimpin umat Israel melalui padang gurun. Orang yang percaya kepada Tuhan, setelah mendengar kabar itu, siapa? Si Rahab, si pelacur di kota Yeriko itu. Jadi kenapa kita ada di sini hari ini? Mari kita katakan bersama, untuk mengenal Tuhan. Sekali lagi kita katakan, kita yang berkumpul di sini untuk mengenal Tuhan. Ada 2 cara untuk mengenal Tuhan. Mengenalnya setelah dipukul habis-habisan atau mengenalnya sebelum Anda dipukul. Nah, apa yang Firaun lakukan? Dia tahu setelah menerima pukulan. Nah, hari ini Anda dan saya, sebelum kita dipukul oleh Tuhan, marilah kita menyadari dan mengenal kehendaknya terlebih dahulu melalui firman dan menjadi umat beriman yang melayani Dia sebagai hamba rohani Tuhan, sebagai alat-alat Tuhan. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Jadi lewat tulah-tulah itu, Firaun dan orang Mesir tahu bahwa Dialah Tuhan. Jadi apa kata kunci dari 10 tulah di kitab Keluaran? Itu adalah kata Ibrani yada, yang artinya mengenal. Ini adalah kata kunci utama yang menembus dari 10 tulah. Itu berarti membuat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan melalui tulah-tulah ini. Lihat di Keluaran 8 ayat 10. Katanya, besok, lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuhanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Supaya apa di sini? Supaya mengetahui. Lalu di Keluaran 9 ayat 14. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, dan terhadap rakyatmu. Dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Juga di Keluaran 14 ayat 18. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Supaya mengetahui.
Jadi selama 4 hari 3 malam ini, saya berharap saudara semua menjadi orang-orang yang sepenuhnya mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Ketika kita mengenal Tuhan, turah-turah itu tidak akan menimpa kita dalam hidup kita. Jika kita mengalami penderitaan, banyak kesulitan, kita harus menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang harus saya ketahui, tetapi saya tidak ketahui. Mungkin Tuhan memberi saya tanda, tetapi saya tidak sadari itu dan memahaminya. Jadi Tuhan agar saya mengerti dan tahu itu. Ini adalah proses yang Tuhan buat saya lewati. Ketika kita tahu itu dengan cepat, sadar dengan cepat, dan fokus pada firman Tuhan, lewat proses itu kita semua menjadi umat-Nya yang sepenuhnya mengenal Tuhan. Yang kedua, apa alat dari tulah itu? Yang pertama, tongkat Allah. Dikatakan di Keluaran 4 ayat 10 dan 17. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa ketika Tuhan kirim dia ke Firaun? Ambillah tongkat ini di tanganmu dan kau akan melakukan tanda-tanda. Tuhan memberikan tongkatnya kepada Musa. Bukan berarti Tuhan memberinya tongkat emas yang terbuat dari emas. Dia melihat tongkat yang Musa pakai untuk menggembalakan domba dan bilang, dengan tongkat itu lakukanlah tanda-tanda dan mujizat. Apa yang Tuhan katakan tentang tongkat itu? Dia berkata itu adalah tongkat Allah atau tongkat Tuhan. Musa percaya pada firman Tuhan. Dan dia pergi ke hadapan Firaun dengan tongkat yang dia gunakan untuk menggembalakan domba itu. Dia berdiri di hadapan Firaun, memberitakan firman yang Tuhan katakan kepadanya untuk dikatakan, dilakukan. Hal-hal yang Tuhan suruh dia untuk lakukan. Poin 2 kecil, apa alat dari 10 tulah? Itu adalah diri Musa sendiri. Tuhan menggunakan Musa sebagai alat untuk mengadakan 10 tulah di tanah Mesir. Jadi Musa menjadi teladan bagi orang yang dipercayakan firman Tuhan dan digunakan sebagai alat untuk mewujudkan pekerjaan penebusannya. Kalau kita lihat di Keluaran 4 ayat 28, kita baca sama-sama. Keluaran 4 ayat 28, 1, 2, 3. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda dan mujizat yang diperintahkan kepadanya untuk dibuat. Jadi Tuhan memakai Musa sebagai agentnya. Musa taat kepada firman Tuhan itu. Dia bersaksi tentang semua perkataan yang Tuhan berikan kepada dia. Dan menceritakan kepada Harun tentang semua tanda yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan dua saudara ini di hadapan Firaun mendatangkan 10 tulah di tanah Mesir. Bukan berarti Musa adalah seperti seorang pesulap dan dia punya tongkat sihir. Dia menggunakan tongkat Allah. Dan di saat yang sama, diri Musa sendiri menjadi alat Tuhan untuk lakukan pekerjaan itu. Kita biasanya bicara apa kalau sambil lelucon ya? Ketika dua pria berkelahi, orang asing mungkin sering bertanya kenapa orang Korea itu bisa bertengkar atau bertarung dengan baik. Tapi sebagian besar pria telah pergi ke tentara, jadi mereka tahu cara pegang senjata api. Mereka juga mempelajari beberapa seni bela diri. Dan jika seseorang dari pasukan khusus, apa yang mereka katakan? Jangan berkelahi dengan orang itu. Meskipun terlihat lemah, dia seluruh tubuhnya adalah senjata. Istilahnya begitu. Apakah saudara yang di sini, tubuh saudara adalah senjata? Selama 4 hari 3 malam retat ini, saya berharap seluruh tubuh saudara menjadi senjata firman Tuhan. Tidak peduli dalam keadaan apapun, ketika saudara buka mulut dan bersaksi tentang firman Tuhan, sama seperti firman hari ini, semoga saudara bersaksi firman Tuhan seperti Musa. Sama seperti laut merah terbelah ketika saudara angkat tangan, semoga laut merah terbelah ketika saudara mengangkat tangan. Sama seperti orang yang sakit disembuhkan ketika mereka menyentuh sapu tangan Paulus, hamba Allah yang setia. Kiranya kita semua menjadi alat-alat Tuhan yang hebat, saudara. Kiranya segenap badan kita, segenap bibir kita, tubuh kita menjadi alat untuk kehendak rohani Tuhan. Lalu poin 3,
Poin 3 kecil, kita bisa melihat hubungan antara tangan Musa dan tongkatnya. Kita bisa tahu di Keluaran 9 ayat 22 sampai 23, Tuhan memerintahkan Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun. Lalu di ayat 23, Musa pun dengan taat mengulurkan tongkatnya ke langit. Maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es. Ya, Musa angkat nggak? Angkat kan? Diangkat tongkatnya, ulurkan. Anda sekarang sedang bawa bolpen kan? Coba angkat bolpen saudara. Coba turunkan ya. Nah, kali ini angkat tangan saudara. Ternyata nggak banyak yang bawa bolpen ya. Yang bawa bolpen coba angkat bolpennya. Oke, coba turunkan. Coba angkat lagi bolpen saudara. Kalau saudara angkat bolpen, kenapa saudara angkat tangan juga? Ya karena di tangan saudara ada bolpen kan, dan saudara harus pegang bolpen di tangan saudara kan. Jadi ketika disuruh angkat tangan, ya bolpennya juga ikut keangkat kan. Nah Musa, di tangan Musa ada apa? Ada tongkat Allah di situ. Jadi ketika Tuhan suruh ulurkan tangan, Musa taat, ulurkan tangan, dan apa dikatakan di situ? Musa mengulurkan apa? Tongkatnya ke langit. Karena di tangan Musa ada tongkat Allah. Dan tongkat itu menyimbolkan kuasa Allah. Tuhan memberikan tongkat kuasanya ke tangan Musa. Jadi bukan berarti Laut Merah terbelah hanya karena Musa mengangkat tangannya, tapi karena dia mengangkat tongkat Allah yang ada di tangannya bersama-sama, Laut Merah terbelah. Nah, sama seperti itu. Setiap saudara melihat diri saudara sendiri, mungkin berpikir betapa tidak berharganya tubuh kita atau bakat kita, kemampuan kita, hal-hal yang kita miliki. Akan tetapi, betapapun tidak berartinya itu, jika kita memiliki tongkat Allah di tangan kita, ketika kita dengan teguh memegang tongkat itu, dan dengan iman mengangkat tangan kita, maka Laut Merah yang menghalangi jalan kita pun akan terbelah dalam sekejap. Dan bahkan kekuasaan dan otoritas Mesir yang sangat besar pun akan lenyap dalam sekejap di hadapan firman Tuhan. Percayalah saudara, akan ada karya Tuhan demikian. Di Keluaran 9 ayat 3 dan ayat 6 pun dikatakan, dalam naskah aslinya dikatakan tangan Tuhan. Ya, tangan Tuhan menimpa atau menghantam. Tuhan lakukan itu sendiri, Tuhan dikatakan di Alkitab. Ketika 10 tulah ini, Tuhan mengangkat tangannya. Nah, dengan cara ini, Tuhan meletakkan tongkatnya di tangan Musa, dan Tuhan juga memegang Musa di tangannya. Mempercayakan misi luar biasa Exodus. Memungkinkannya untuk bisa melakukan itu. Nah, saya percaya bahwa kita pun seperti tongkat Tuhan di tangan Musa. Musa dipegang oleh tangan Tuhan, dan kita pun bisa menerima karunia yang demikian untuk dipegang di tangan Tuhan. Perwakilan dari 9 negara ya hadir. Dan buku seri ke-8 Sejarah Penebusan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris selama 3 tahun dan kali ini diterbitkan. Waktu penerbitan buku yang pertama, 27 Oktober 2007, pada kebaktian syukurnya, banyak teolog dan pendeta yang terkenal telah membaca terlebih dahulu dan menuliskan tulisan rekomendasinya bahwa mereka menerima kasih karunia dan wawasan rohani yang baru dari firman Sejarah Penebusan. Nah, kita semua adalah rekan sekerja dalam firman, dalam karya penebusan Tuhan, dalam sejarah penebusan. Di barisan depan di sini ada Dr. Mark Mayer dan istrinya yang mendengar dengan begitu rajinnya. Saya percaya betapa senangnya penulis buku Sejarah Penebusan memandang dari sorga. Semoga kita semua, ketika kita menjadi alat-alat rohani Tuhan, seperti Musa yang dipegang di tangan Tuhan, maka
situasi ekonomi dan agama di Afrika dan juga di Asia Tenggara. Sebenarnya betapa sulitnya kan? Tetapi betapapun sulitnya itu masih lebih baik daripada situasi orang Israel ketika diperbudak di Mesir. Dan kepada umat Israel pun ketika Tuhan mengizinkan tongkatnya di tangan Musa, dengan satu tongkat itu Tuhan menghakimi seluruh Allah-Allah Mesir dan memimpin umatnya lepas dari tangan Firaun. Saya percaya bahwa Tuhan akan mengizinkan tongkat firman kepada para pekerja-pekerja imannya yang mewakili setiap negara yang hadir di tempat ini hari ini. Saya percaya Tuhan akan mengkaruniakan tongkat firman. Ketika kita pegang tongkat itu dan memenuhi misi kita seperti Musa, bersaksi tentang firman, sejarah penebusan atas setiap bangsa. Ketika kita memenuhi misi itu, saya percaya kita semua Tuhan jadikan pemimpin iman yang memimpin keluar umat-umat yang berharga yang telah Tuhan siapkan dari setiap bangsa. Untuk itu mari kita beri tepuk tangan kepada rekan-rekan sekerja kita yang datang dari penjuru dunia. Nah, poin 3 besar, mari kita lihat struktur dari 10 tulah. Mengenai struktur 10 tulah, banyak teolog telah menganalisisnya dengan berbagai cara, dan seri sejarah penebusan juga menganalisanya dengan 3 cara. Yang pertama, struktur 3-3-3-1. 10 tulah ini membentuk pola tertentu. Kita melihat kelompok 1 ada ABC, tulah darah, tulah katak, dan tulah nyamuk. Peringatan tulah pada tulah yang pertama dan kedua dan ketiga tidak ada peringatannya. Nah, ini pola yang konsisten. Berikutnya, pada tulah yang pertama di masing-masing grup, ada di peringatannya di pagi hari dan di tepi sungai. Lalu yang kedua, ketiganya tidak ada tapi. Nah, pola ini berulang terus. Nah, ketika kita melihat instruksi Tuhan, ada 2 tulah yang pertama di masing-masing kelompok, dikatakan berdiri di hadapan Firaun. Tapi pada tulah yang ketiga di masing-masing kelompok tidak ada peringatannya. Nah, itu terus berulang. Dan pesan Tuhan apa? Dengan jelas, biarkanlah umatku pergi. Ya. Nah, waktu perjanjian suluh pengenapannya telah tiba. Seperti yang telah kita dengar kan kemarin firman-Nya, sejarah terbentang sesuai dengan waktu yang tepat dari Tuhan. Dan itu telah tiba waktunya. Telah tiba waktunya untuk pimpin umat Tuhan keluar dari Mesir. Jadi pola-pola ini, ada pola-pola ini di 10 tulah. Ada struktur 3-3-3-1. Lalu juga yang berikutnya ada struktur 1-4-4-1. Kalau kita lihat struktur 10 tulah ini, yang pertama terjadi di Sungai Nil. Lalu yang kedua hingga yang kelima, ada tulah yang terjadi di darat. Tulah katak, tulah nyamuk, tulah lalat, tulah sampar. Kemudian tulah ke-6 hingga tulah ke-9, itu adalah tulah yang terjadi di langit. Dari tulah barah ya sampai tulah gelap gulita. Jadi dibagi lokasinya di mana itu terjadi. Dan tulah yang terakhir, tulah ke-10, tulah anak sulung, tulah yang terjadi di langit dan di bumi di saat yang sama. Nah, itulah jenis tulahnya. Cara Tuhan mengirimkan tulah-tulah itu ke wilayah-wilayah langit dan bumi, ya, dan menghantam sekitar 80 Allah-Allah Mesir yang dipercaya. Nah, selanjutnya ada struktur 2-2-2-2. Ini adalah struktur yang seperti proses menuju kematian. Jadi seperti yang Anda lihat di bagan ini berpasangannya 2-2. Nah, seiring berjalannya tulah, itu bergerak ke arah mana? Ke tulah anak sulung. Itu pada akhirnya mengarah kepada kematian semua anak sulung di Mesir. Tulah yang pertama, tulah darah dan katakan, di mana itu terjadi? Di Sungai Nil. Bagi orang Mesir, Sungai Nil adalah seperti sumber kehidupan mereka. Orang Mesir hidup dengan makan gandum yang melimpah dari daerah delta Sungai Nil. Dan dengan menangkap ikan di Sungai Nil, mereka juga menggunakannya sebagai sumber makanan yang penting, sebagai air minum. Jadi,
sungai Nil berubah menjadi darah, artinya kematian telah diramalkan di seluruh Mesir. Bagi orang Mesir, sumber kehidupan, yaitu sungai Nilnya, adalah tempat di mana banyak ikan harus ditangkap. Dan tulah kedua itu apa? Tulah katak. Mereka harusnya makan ikan, tangkap ikan dan makan, tapi katak-katak. Bagi orang Mesir, katak itu, kalau saudara lihat, katak itu mengerikan kan? Kemarin kita dengar kabar, ada ular-ular ya kan, yang keluar, harus hati-hati. Nah, katak itu juga menjijikan kan? Orang berkata kepada saya, "Oh, pendeta, itu karena mereka orang Mesir, kalau orang Korea pasti suka katak itu." Lalu ada juga yang bilang, Tuhan itu coba kalau datangnya ke Korea, bukan ke Israel. Kalau dia datang ke Korea, maka Adam Hawa tidak akan jatuh dosa. Kenapa? Karena kalau ular muncul di Taman Eden dan menggoda Hawa, kalau Adam Hawa itu orang Korea, mereka pasti tidak akan jatuh ke godaan ular. Begitu lihat ular, mereka langsung tangkap dan panggang. Jadi kalau Tuhan datangnya ke Korea, tidak akan ada kejatuhan. Tapi karena ke orang Israel, ya itu lelucon ya. Bagi orang Mesir, katak dan darah ini adalah tulah yang benar-benar menakutkan, yang menghancurkan kehidupan mereka. Lalu pasangan yang kedua, ada nyamuk dan lalat, nyamuk atau kutu ya. Ini adalah tingkat yang lebih tinggi dari yang pertama. Tapi tidak secara langsung membahayakan orang. Hanya sedikit menjijikan, tidak nyaman, tapi tidak menimbulkan bahaya langsung. Karena mereka digunakan sebagai sarana penularan penyakit. Nah, tulah apa yang datang setelah itu? Tulah sampar dan barah datang. Ya, mereka kena sakitnya. Ketika orang sakit, hidup mereka terancam. Namun bahkan jika sakit, apa yang bisa memberikan kekuatan? Kalau ada makanan untuk dimakan kan, akan dapat lagi kekuatan. Tapi setelah tulah sampar dan barah, tahap berikutnya apa? Tuhan mengizinkan tulah hujan es dan belalang. Tulah hujan es ini benar-benar mematahkan, menghancurkan semua tanaman dan pohon di Mesir. Saudara lihat kan, kalau di tempat saat ini ada pohon-pohon pinus, cabang-cabang pohon pinus itu patah karena hujan es ketika di Mesir ya. Itu bukan disebabkan oleh hujan es, tapi salju yang lebat di musim dingin itu pun bisa mematahkan ranting-ranting pohon pinus itu karena tidak bisa tahan berat salju. Ketika lihat pohon pinus itu tumbang, saya sadar betapa besarnya kerusakan oleh hujan es yang besar di Mesir itu kan. Tapi yang lebih mengerikan dari hujan es adalah belalang. Meskipun hujan es turun, mungkin ada tunas yang akan mencoba bisa keluar dari sela-sela tanah dan masih hidup. Tapi apa yang berlalu berikutnya? Tulah belalang. Dan itu makan habis semua yang tersisa. Dengan sampar dan barah, hidup mereka dirugikan. Tapi jika ada makanan, lalu berikutnya tidak ada makanan untuk dimakan. Jadi itu benar-benar gelap di depan mata mereka. Dan pasangan yang berikutnya, yang terakhir apa? Kegelapan dan tulah anak sulung. Kesembilan, tulah kegelapan. Kegelapan yang macam apa? Kegelapan yang tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Bahkan tangan kita sendiri pun kita tidak bisa lihat. Kita tidak bisa mengalami kegelapan seperti ini secara alami. Kita akan bisa alami mungkin ketika masuk ke dalam kuburan, di mana semua cahaya benar-benar terhalang. Oleh karena itu, tulah kegelapan ini pertanda apa? Ini pertanda kematian. Pertanda kematian. Dan akhirnya, melalui tulah ke-10, tulah anak sulung, apa tujuan utama dari 10 tulah? Untuk menghakimi Mesir. Untuk menghancurkan Mesir. Meskipun Tuhan bisa saja membunuh semua orang, mengapa dia tidak membunuh semua orang dan hanya menyerang anak sulung? Dia meninggalkan sisanya agar mereka hidup dan bersaksi tentang hal-hal yang Tuhan lakukan. Nah, dengan cara ini 10 tulah berpasangan dan secara bertahap berkembang menuju kematian.
Dan ketika lihat alat-alat yang dipakai untuk tulah ini, 3 tulah yang pertama dilakukan oleh Harun. Kemudian 2 tulah dilakukan oleh Tuhan. Lalu 3 tulah Musa yang lakukan. Dan yang tulah yang terakhir Allah yang lakukan. Jadi 10 tulah itu berpasangan, berproses menuju tulah yang ke-10, tulah anak sulung. Nah, dalam proses ini, kenapa tulah itu menjadi lebih parah? Karena Firaun yang mengeraskan hatinya. Kita tahu gitu kan? Dia benar-benar mengeraskan hatinya. Kenapa dia tidak mau mendengarkan? Tapi kita tidak seharusnya menunjuk kepada Firaun saja. Kita pun seperti Firaun, harus bertanya pada diri kita sendiri, bahwa bahkan setelah mendengar firman Tuhan, apakah kita gagal untuk memahaminya? Apakah hati kita begitu keras sehingga kita tidak bertobat atau kembali? Kita harus sadar hal ini hari ini. Siapa yang paling bijaksana hari ini? Orang yang sangat keras kepala, mendatangkan masalah kepada diri sendiri kan? Menerima 2 atau 10 pukulan untuk padahal bisa 1 pukulan saja. Ketika dipukul sekali, harusnya berlutut dan bilang kan, oh minta maaf. Jangan berkata, mau melakukan itu lagi. Maka akan dimaafkan kan. Ada demikian pula, sebelum kita dipukul oleh Tuhan, kita harus memahami kehendak Tuhan lewat firman-Nya. Dan ketika kita merendahkan diri kita dan mematuhi firman itu, kita tidak akan menerima teguran atau omelan dari Tuhan, melainkan pujian dan hadiah yang besar. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Yesus Kristus, saudara sekalian bisa demikian. Firaun, betapa keras hatinya. Ketika tulah pertama terjadi, dia tidak peduli. Apa yang dia katakan ketika tulah katak terjadi? Dia tidak mendengarkan sama sekali. Nah, ketika tulah nyamuk terjadi, yang ketiga, para ahli sihir Mesir melakukan hal yang sama. Jadi Firaun tidak peduli, tidak dengar. Pada tulah keempat, tulah lalat, baru apa? Baru dia bilang, persembahkanlah korban. Tapi di tanah ini. Tapi tujuan Tuhan adalah agar mereka meninggalkan tanah itu kan. Jadi permintaan Firaun itu tidak diterima oleh Tuhan. Pada tulah yang kelima, dia kembali keras kepala dan tidak membiarkan orang Yesaya pergi. Yang tulah ke-6 juga sama. Tulah ke-7 pun sama. Karena hati Firaun tidak mau menyerah, terus berkeras, intensitas hukuman menjadi semakin kuat. Dan ketika tulah belalang terjadi, hati Firaun akhirnya sedikit berubah kan? Apa yang dia katakan? Oke, hanya laki-laki yang boleh pergi. Saudara sebagai laki-laki, kepala keluarga, bagaimana Anda bisa pergi meninggalkan istri dan anak saudara kan? Tidak bisa kan? Ketika tulah yang ke-9 terjadi, apa yang dikatakan Firaun? Tinggalkan domba dan ternak, tapi anak-anak kecilmu boleh ikut denganmu. Jadi dia bermaksud mereka bisa bawa anak mereka. Tapi tujuannya, mereka pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan kan? Jadi mereka tidak bisa meninggalkan ternak mereka. Akhirnya setelah tulah yang ke-10, anak sulung, Firaun berkata, ambillah bahkan dombamu dan ternakmu. Jadi Firaun adalah contoh dari orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dipukul dan dihajar habis-habisan oleh Tuhan. Sebelum akhirnya menyerah juga. Dan jika Anda melihat proses 10 tulah ini, ada struktur kiastik istilahnya, struktur kiastik. Berarti bahwa awal dan akhirnya seperti pasangan. Dalam bahasa Latinnya itu inclusio. Jadi sejak tulah pertama, sudah ada peringatan tentang tulah ke-10 yang terakhir. Jadi darah di sungai Nil, apa arti menumpahkan darah? Itu berarti kematian. Jadi melalui darah, itu terhubung dengan tulah ke-10, kematian. Tulah kedua, tulah katak, terhubung dengan tulah yang ke-9, tulah ke-8. Katak adalah makhluk malam. Dan ke-8 memiliki kesamaan jadinya. Tulah yang ketiga, tulah kutu atau nyamuk, dengan tulah ke-8 belalang, menunjukkan pengakuan dari para ahli sihir dan Firaun. Mereka berkata kan, inilah kuasa Tuhan. Kita telah berdosa terhadap Tuhan. Nah, pengakuan ini keluar ketika tulah ketiga dan ke-8. Pada tulah ke-4 dan ke-7, alat pikat dan hujan es tidak ada di tanah Goshen kan, dikatakan sama-sama.
Lalu terakhir, tulah kelima dan keenam, tulah sampar dan bara, hanya menimpa ternak dan orang Mesir. Nah, dengan demikian itu ada pasangannya dari awal sampai akhir, satu persatu. Dan yang paling penting adalah tulah pertama dan tulah ke-10. Ketika Tuhan mengubah sungai Nil menjadi darah, dan ketika dia membelah Laut Merah, apakah Musa memukul Laut Merah dengan tongkatnya? Apakah dia mengulurkannya ke situ? Dia mengulurkannya kan ke situ. Tapi ketika tulah pertama, tulah darah terjadi, dia memukul sungai Nil dengan tongkatnya. Dia memukulnya. Di bahasa Ibrani adalah naka. Dalam bahasa Inggris, strike. Artinya menghantam atau memukul dengan sangat keras. Nah, ketika dikatakan Musa memukul orang Mesir itu dan membunuhnya, bahasa Ibrani-nya adalah naka. Jadi semua memukul sungai Nil berarti karena sungai Nil adalah simbol Mesir. Ketika tulah pertama terjadi, Tuhan telah memberi isyarat bahwa dia akan menyerang atau menghantam, membunuh orang Mesir. Tuhan telah isyaratkan itu lewat perintah Musa untuk memukul. Dan tulah yang ke-10 yang terakhir juga diekspresikan sebagai Tuhan memukul, naka bahasa Ibrani-nya. Jadi kata kunci yang penting dalam bahasa Ibrani untuk 10 tulah itu adalah naka dalam bahasa Ibrani. Dia memukul sungai Nil, naka. Dia memukul anak sulung, juga naka. Apa yang terjadi, saudara? Ketika Tuhan menghantam kita, siapa yang bisa bertahan saat Tuhan menghantam, kan? Hari ini, apa alasannya kita datang ke Yoju ini 4 hari 3 malam? Untuk mempelajari firman Tuhan. Sebelum Tuhan menghantam kita, kita harus ditangkap oleh kasih karunia firman, mengerti dan menerima kehendak Tuhan, dan menjadi tongkat rohani yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan iman. Saya percaya semua saudara yang berkumpul di sini, seperti Musa memiliki tongkat kuasa Tuhan di tangannya. Saudara datang dari seluruh dunia ke Korea ini. Saya percaya bahwa saat Anda menerima kasih karunia Tuhan dan kembali pulang, tongkat firman Tuhan akan ada di tangan saudara semua, seperti Musa. Poin 4 kecil, ada pengulangan tulah kegelapan dan tulah anak sulung. Melalui 10 tulah, mereka keluar dari Mesir. Tapi saat mereka pergi ke tanah Kanaan, satu rintangan yang dihadapi orang Israel adalah Laut Merah, kan? Ketika mereka tidak bisa lagi maju karena laut menghalangi mereka, Firaun dengar kabar itu dan memimpin 3.000 tentara untuk menyerang orang Israel. Kenapa ini terjadi? Alasannya adalah bahwa orang Israel tidak memiliki iman yang penuh kepada Tuhan. Dan hati mereka ingin kembali ke Mesir. Oleh karena itu, Tuhan tidak hanya menghakimi orang Mesir, tapi juga memberikan pukulan yang krusial untuk mencegah hati orang Israel untuk kembali ke Mesir. Untuk bimbing mereka ke Kanaan. Maka Tuhan menyuruh mereka berdiri di depan Laut Merah dan berulang kali menunjukkan kepada mereka, atau sekali lagi menunjukkan kepada mereka tulah kegelapan dan tulah anak sulung. Di Keluaran 14 ayat 12, apa yang dikatakan orang Israel? Bahkan setelah mengalami 10 tulah, bukankah kami telah katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Nah, inilah yang dikatakan orang Israel, mengeluh di depan Laut Merah. Ketika Tuhan lihat itu, ia berpikir, wah, meskipun aku telah menunjukkan 10 tulah kepada mereka, mereka masih belum sepenuhnya mengerti dan percaya kepadaku. Jadi untuk memberikan pelajaran yang pasti kepada orang Israel, Tuhan memberi mereka tulah kegelapan dan tulah anak sulung lagi. Ini agar orang Mesir mengalami Tuhan sekali lagi, dan orang Israel juga menerima berkat. Dan apa hasilnya? Bagaimana tulah kegelapan dan tulah anak sulung ini diulangi? Mari kita baca Keluaran 14 ayat 19 sampai 20 sama-sama. Keluaran 14 ayat 19 sampai 20. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Nah, oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat
sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalaman itu. Di depan Laut Merah, ketika tentara Firaun datang untuk menyerang, tiang awan yang tadi memimpin orang Israel di depan, pindah ke belakang orang Israel dan berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Akibatnya, di sisi tempat Firaun berada, ada awan dan kegelapan. Dan di sisi tempat orang Israel berada, ada terang, meskipun itu malam hari. Ketika melihat pemandangan ini, apa yang seharusnya diingat orang Israel dan orang Mesir? Tulah yang ke-9, tulah kegelapan. Seluruh Mesir gelap, tetapi di Goshen, di tempat tinggal orang Israel, ada terang selama 3 hari. Belum 1 hari berlalu dari itu, ketika orang Mesir melihat pemandangan itu, mereka pasti berpikir, oh, apakah Tuhan Israel akan menyerang kita lagi dengan kegelapan, kemudian tulah anak sulung? Jika mereka bijaksana dan mundur, maka pengulangan tulah itu tidak akan terjadi. Tapi mereka tidak mengerti dan terus mengejar. Dengan cara ini, tulah kegelapan terjadi lagi kan di depan Laut Merah. Kemudian ada pengulangan dari tulah anak sulung di Keluaran 14 ayat 30. Setelah insiden Laut Merah, orang Israel menyeberang dengan selamat dan tentara Firaun semuanya tenggelam di laut kan. Dikatakan, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Jadi tentara Firaun yang datang mengejar Israel adalah laki-laki kan? Apakah mereka anak sulung? Apakah mereka anak kedua? Mereka anak kedua kan, yang sekarang telah menjadi anak sulung. Kenapa? Karena semua yang sulung telah mati. Jadi mereka yang selamat, karena mereka bukan anak sulung, apa yang terjadi pada mereka? Jadi kini mereka yang menjadi anak sulungnya, mereka mengikuti perintah Firaun untuk menangkap orang Israel yang tenggelam di laut. Jadi orang Mesir sekali lagi menderita kesedihan, kehilangan anak sulung mereka. Di Laut Merah, Tuhan sekali lagi menggunakan tulah ke-9 dan tulah ke-10, puncak dari 10 tulah kegelapan dan tulah anak sulung, untuk memberikan peringatan yang pasti kepada orang Mesir, untuk membuat orang Israel juga tahu sekali lagi, akulah Tuhan. Jadi sebagai kesimpulannya, apa yang pelajaran kita dari 10 tulah ini? Yang pertama, 10 tulah adalah tanda dan mukjizat. 10 tulah berfungsi sebagai cermin dalam sejarah, sebagai peringatan. Jadi 10 tulah yang terjadi di kitab Keluaran tidak terjadi hanya saat itu, tapi masih berlaku bahkan di era ini, di zaman ini. Dan pelajaran rohani yang diberikan kepada Musa dan orang Israel di saat itu masih berlaku bagi kita di hari ini. Hari ini, bencana, perang, kelaparan tidak terhitung banyaknya terjadi di seluruh dunia. Mengapa umat manusia menderita? Tuhan berkata, karena kamu tidak mengenal aku. Aku masih melakukan hal-hal ini untuk memberitahu kamu bahwa akulah Tuhan. Tuhan ingin mencerahkan kita dan ingin kita tahu bahwa tidak hanya melalui bencana alam, perang, dan kelaparan yang tidak terhitung jumlahnya itu, tapi juga lewat firman ajaran penebusan. Tuhan ingin memberitahukan Tuhan itu Tuhan yang seperti apa, bagaimana Dia mengatur sejarah umat manusia. Hari ini saya percaya bahwa tempat yang berharga ini menjadi tempat yang berkenan kepada Tuhan. Di Ulangan 28 ayat 46 dikatakan, semuanya itu akan menjadi tanda dan mukjizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya. Tanda dan mukjizat untuk selamanya. Saya percaya bahwa saudara dan saya akan belajar pelajaran besar melalui 10 tulah. Jadi sebelum Tuhan menghantam kita, ketika wajah Tuhan telah cemberut, kita harus sadar dengan cepat dan berkata, Tuhan, saya mohon maaf.
kita kembali kepada firman. Dan saya percaya bahwa muka yang cemberut itu tiba-tiba berubah menjadi wajah yang tersenyum. Dan Tuhan akan membimbing serta memberkati kita dengan firman-Nya. Yang kedua, kita jadi mengerti bahwa 10 tulah dan hubungannya dengan penghakiman Babel besar. Melalui 10 tulah, Allah menghakimi Allah-Allah Mesir. Dan dengan cara yang sama, Ia berkata bahwa Ia akan menghantam Babel besar di akhir zaman. Dan Tuhan berkata bahwa kepada umatnya untuk segera pergi dari situ sebelum dihancurkan. Jadi ada Exodus bagi orang-orang kudus. Wahyu 18 ayat 4, kita baca sama-sama. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Hai umatku, pergilah daripadanya. Ini adalah pesan untuk orang-orang di Babel besar pada akhir zaman. Kenapa orang Israel ada di Mesir pada zaman Musa? Kepada mereka Tuhan juga berkata, keluarlah daripadanya, hai umatku. Dalam hidup kita di hari ini, sama seperti Mesir dan Babel besar, betapa banyak dosa meluap-luap. Seberapa banyak tali dosa yang mengikat kita, mencegah kita untuk melarikan diri. Tuhan masih memberitahu kita, keluarlah daripadanya, hai umatku. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Yesus Kristus, kita bisa menjadi orang yang menanggapi dengan amin firman ini. Juga untuk tujuan apa Tuhan mengatur seluruh proses penyeberangan Laut Merah ini? Itu juga agar mereka sepenuhnya mengenal Tuhan dan memberikan kemuliaan kepadanya. Di Keluaran 14 ayat 17 sampai 18 dikatakan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi lewat 10 tulah dan Laut Merah, Tuhan memperoleh kemuliaan lewat Firaun dan seluruh pasukannya, kereta perangnya, penunggang-penunggang kudanya. Tapi betapa tragisnya itu bagi orang Mesir, kan? Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa ketika orang tidak mengenal Dia dan tidak memberikan kemuliaan kepadanya, akan ada tulah-tulah yang mengerikan untuk membuat mereka mengenal Dia dan berlutut di hadapannya. Dia melakukan itu di masa lalu, di masa sekarang, dan pada akhir zaman juga. Hasilnya orang Israel takut dan percaya kepada Tuhan lewat dua peristiwa ini. Lewat Laut 10 tulah dan lewat insiden Laut Merah. Kita baca terakhir Keluaran 14 ayat 31. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Amin. Seperti yang dikatakan firman ini, orang Israel melihat pekerjaan besar Tuhan, Ot dan Mopet, yang Tuhan lakukan kepada Mesir. Melihat itu orang Israel takut kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, juga percaya kepada hambanya, Musa, yang lakukan pekerjaan itu. Inilah kehendak Tuhan. Saya berdoa agar kita semua yang berkumpul di sini hari ini lewat firman Tuhan, kita takut akan Tuhan dan sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Dan saat kita percaya kepada orang-orang Tuhan, sama seperti ketika Tuhan memimpin orang Israel keluar dari Mesir, kira kita semua bisa menjadi pekerja-pekerja iman yang kuat seperti Musa yang memimpin umat pilihan Tuhan dari seluruh dunia. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur lewat retret musim panas tahun 2025 ini, Engkau telah mengumpulkan umat perjanjian-Mu. Engkau telah mengizinkan kami mengenal Tuhan lewat firman. Engkau mengizinkan kami memahami Ot dan Mofet, tanda dan keajaiban-Mu, mujizat-Mu. Engkau telah bimbing kami untuk menjadi umat Tuhan yang percaya dan takut kepada Tuhan.
kami dengan tulus bersyukur kepadamu. Tolong berkatilah seluruh jadwal selama 4 hari 3 malam ini, agar kasih karunia firman yang telah Engkau siapkan bisa sepenuhnya turun atas kami. Terutama untuk rekan-rekan sekerja kami yang berharga dari seluruh dunia ada bersama-sama di tempat ini. Juga Dr. Mark Mayer dan istrinya yang menulis kata pengantar untuk dalam bahasa Inggris untuk buku seri ke-8 Sejarah Penebusan, kiranya bisa menjadi rekan sekerja rohanimu di dalam firman Tuhan yang Kau pakai dengan kuat seperti Musa. Kiranya kami semua menjadi alat-alat berharga Tuhan yang memimpin pekerjaan iman, pekerjaan firman Tuhan yang Tuhan inginkan dari setiap bangsa. Tolong berikanlah kami tongkat firman-Mu. Tolong berikan mereka semua tongkat kuasa-Mu, Bapa. Dan ketika tangan Tuhan diangkat, semoga tangan mereka pun terangkat. Ketika tangan kuasa Tuhan bersama mereka, kiranya semua tanda dan mujizat yang luar biasa dapat terjadi. Dan ada pekerjaan iman yang hidup yang membuat orang-orang takut akan Tuhan. Ada rintangan yang tidak bisa dilewati seperti Laut Merah dalam lingkungan kehidupan kami. Tapi kiranya dengan iman seperti Musa ketika mengulurkan tongkat Tuhan ke Laut Merah, kiranya segala Laut Merah bisa terbelah dan jalan terbuka di dasar laut yang kering. Kami menyerahkan semua jadwal retret ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita.